Katanya dunia kita ini sudah di ujung tanduk. Tapi masalahnya apa sih? Siapa dalangnya? Dan yang paling penting, ada nggak jalan keluarnya? Nah, dari sumber yang kita bedah kali ini, ada sebuah pandangan yang menjawab semua itu dengan diagnosis, tudingan, dan cetak biru yang sangat spesifik untuk melarikan diri. Yuk, kita telusuri bareng-bareng. Dasar dari semua argumen ini adalah sebuah nubuat yang, gamblang banget. Semua kota bakal hancur, tanpa terkecuali. Menurut pandangan ini bukan sekedar kemungkinan, tapi sebuah kepastian. Pertanyaannya jadi, kenapa ya? Apa yang bikin kehancuran sebesar ini dianggap udah pasti terjadi? Jawabannya ternyata terletak pada diagnosis terhadap 3 dosa utama dunia modern. Nah, menurut pandangan ini, kombinasi ketiganya inilah yang katanya pelan-pelan menyeret peradaban kita ke kehancuran yang diramalkan tadi. Oke, dosa pertama, dan ini yang paling fundamental, namanya riba. Tapi coba lupakan sejenak soal bunga bank. Dalam konteks ini, riba itu jauh lebih luas. Ini adalah keseluruhan sistem ekonomi modern, dianggap sebagai mesin penindasan yang memang dirancang untuk menciptakan ketidakadilan secara sistematis. Nah, di sini nih, mulai kelihatan dampaknya yang nyata. Ini bukan lagi soal teori. Sistem riba ini katanya langsung nyambung ke masalah-masalah sosial yang kita lihat sehari-hari, seperti kemiskinan yang seolah-olah permanen, dan bahkan apa yang disebut sebagai perbudakan zaman modern. Kritiknya bahkan lebih dalam lagi loh, sampai ke sesuatu yang kita pegang tiap hari, uang kertas. Dari sudut pandang ini, uang kertas itu adalah sebuah penipuan besar, sebuah tindakan menciptakan nilai dari kehampaan, sesuatu yang seharusnya cuma jadi hak Tuhan. Karena itu, berpartisipasi dalam sistem ini dianggap sama saja dengan syirik atau menyekutukan Tuhan. Wah, ini tuduhan yang berat banget. Oke, dari dosa ekonomi, kita geser ke dosa sosial. Menurut sumber ini, revolusi feminis itu bukan kemajuan, tapi justru gejala utama dari kerusakan masyarakat. Ini dipandang sebagai salah satu tanda akhir zaman yang spesifik, di mana tatanan alami peran gender sengaja dibolak-balik. Hal ini langsung mengarah ke pertanyaan paling inti dari argumen mereka, kalau peran tradisional seorang ibu sebagai pengasuh utama ditinggalkan demi karir, lalu siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Siapa yang bakal membesarkan generasi berikutnya? Nah, slide ini menggambarkan konsekuensi akhirnya menurut nubuat tersebut. Sebuah masyarakat di mana anak-anak dibesarkan oleh pengasuh bayaran atau pihak ketiga. Dalam tafsiran ini, si anak yang secara fungsional dilahirkan atau dibesarkan oleh wanita budak, pada akhirnya menjadi majikan bagi ibunya sendiri. Ini menciptakan dinamika tuan budak yang baru di dalam inti keluarga. Dosa ketiga ini masuk ke ranah politik, negara sekuler modern. Dengan menempatkan hukum buatan manusia di atas hukum Tuhan, negara pada dasarnya merebut kedaulatan dari Tuhan. Nah, tindakan mengambil alih otoritas tertinggi inilah yang, dalam pandangan ini, didefinisikan sebagai syirik dalam level negara. Jadi, poin pentingnya adalah, menurut pandangan dunia ini, semua ini bukan kebetulan. Ini semua terencana. Ada dalangnya. Ada seorang arsitek penipuan yang mengatur semuanya dari balik layar. Dan inilah dia, sang arsitek, Dajjal. Dalam eskatologi ini, dia bukan sekedar tokoh jahat biasa. Dia adalah sang Mesias palsu, seorang penipu ulung dengan satu misi global, menyesatkan seluruh umat manusia dengan membangun tatanan dunia yang sepenuhnya didasarkan pada ilusi dan kebohongan. Argumennya jadi makin spesifik nih, karena Dajjal dihubungkan langsung ke sejarah modern kita. Coba kita lihat alurnya. Mulai dari jatuhnya Yerusalem, kembalinya bangsa Yahudi, sampai berdirinya negara Israel modern. Semua ini dilihat bukan sebagai kebetulan geopolitik, tapi sebagai langkah-langkah yang sudah diatur dalam rencana besar Dajjal untuk menguasai dunia. Oke, setelah kita bahas masalahnya, dan siapa yang dituduh jadi dalangnya, sumber-sumber ini nggak berhenti di situ. Mereka mengajukan sebuah solusi yang, spesifik dan radikal banget. Nah, disinilah kita lihat kaitan yang kuat dan langsung antara masalah dengan solusinya. Solusinya bukan reformasi atau perlawanan dari dalam. Bukan. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk hijrah. Sebuah eksodus fisik total, keluar dari peradaban modern yang dianggap sudah rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ini bukan lagi pilihan, tapi dipandang sebagai sebuah kewajiban. Dan ini bukan cuma ide ngawang-ngawang ya. Ada cetak biru yang sangat jelas untuk menciptakan komunitas mandiri ini. Setiap pilarnya itu jawaban langsung buat dosa yang kita bahas tadi. Lokasi terpencil untuk melawan pengaruh kota, kemandirian pangan untuk melawan sistem korporat, emas dan perak untuk melawan riba, dan tatanan sosial tradisional untuk melawan apa yang mereka sebut revolusi feminis.
Cetak birunya bahkan lebih jauh dari sekedar urusan fisik loh. Puncaknya, argumen ini bilang nanti saat semua sumber daya fisik lenyap, praktek spiritual seperti zikir, mengingat Tuhan, akan jadi sumber rezeki yang sesungguhnya. Makanan kita bukan lagi dari tanah, tapi langsung dari Tuhan dalam bentuk non-fisik. Nah, ini yang akhirnya membawa kita pada pertanyaan inti dari seluruh pandangan dunia ini. Sebenarnya, cetak biru ini harus diartikan secara harfiah, beneran pindah ke desa, beternak dan menimbun emas, atau apakah ini semua adalah sebuah metafora untuk perjalanan batin kita untuk melepaskan diri dari dunia modern secara spiritual? Jawabannya mungkin adalah kunci dari segalanya.